Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Nila Amalia Nabilah dengan NIM 24060285. Perkenalkan, nama aku Sylvia Ramadhania dengan NIM 240600276. Perkenalkan, nama saya Alisana Lusifa dengan NIM 240600286. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ekoliterasi Sekolah Dasar, Ibu Woro Wuryani, karena telah memberi kesempatan kelompok kita untuk membuat proyek akhir UAS yang bertemakan remedial dan kajian hasil evaluasi pembelajaran berbasis ekoliterasi. Oke, stay tune. Baik, yang pertama ada pengertian remedial. Remedial adalah suatu bentuk layanan pembelajaran tambahan dan diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan penguasaan terhadap kompetensi tertentu. Oke, selanjutnya ada tujuan remedial. Yang pertama, membantu peserta didik memahami kembali materi yang belum dikuasai. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kedua agar peserta didik mencapai KKM. Dan yang terakhir ada meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi belajar siswa. Nah, yang selanjutnya ada strategi remedial. Yang pertama, ada diskusi kelompok kecil mengenai kasus lingkungan nyata. Yang kedua, penguatan melalui media audiovisual, film dokumenter, atau video edukatif. Yang ketiga, ada praktik langsung seperti membuat kompos, membersihkan lingkungan sekolah, dan menanam pohon. Yang keempat, refleksi dan penulisan jurnal, seperti siswa menulis refleksi pribadi tentang pentingnya menjaga lingkungan. Yang selanjutnya ada bentuk kegiatan remedial. Yang pertama, pembelajaran ulang dengan pendekatan atau metode berbeda. Yang kedua, latihan soal tambahan. Yang ketiga, diskusi atau tutor sebaya. Yang keempat, pemberian tugas rumah yang terarah. Dan yang terakhir, penggunaan media pembelajaran yang lebih visual dan konstekstual. Nah, yang selanjutnya ada prinsip remedial. Untuk yang pertama, ada berdasarkan hasil evaluasi. Yang kedua, mengakomodasi gaya belajar siswa. Lalu yang ketiga, ada dilaksanakan secara fleksibel. Dan yang terakhir, ada mengutamakan pendekatan humanis dan personal. Nah, selain prinsip, di sini juga ada evaluasi remedial. Untuk yang pertama, ada refleksi dan tes ulang konsep ekologi. Yang kedua, ada penilaian perubahan sikap dan perilaku melalui observasi guru. Lalu yang ketiga, ada presentasi proyek mini oleh siswa. Oke, selanjutnya ada metode evaluasi. Yang pertama ada tes tertulis dan lisan yang untuk mengukur pemahaman konsep. Yang kedua ada observasi dan penilaian sikap. Lalu yang ketiga ada penilaian proyek atau project based assessment. Dan yang keempat ada portofolio kegiatan lingkungan. Oke, yang selanjutnya ada kajian hasil evaluasi pembelajaran. Pengertian evaluasi pembelajaran yaitu proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna menentukan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya ada fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, diagnostik atau mengetahui kelemahan atau kesulitan belajar siswa. Yang kedua, formatif, menilai proses pembelajaran saat sedang berlangsung. Yang ketiga, sumatif, yaitu menilai hasil belajar secara keseluruhan pada akhir kegiatan. Yang keempat, remedial atau dasar pemberian pengajaran ulang. Dan yang kelima, pengayaan atau dasar pemberian kegiatan lanjutan bagi siswa yang sudah tuntas. Lalu ada proses evaluasi. Yang pertama, perencanaan, yaitu merancang instrumen dan indikator. Yang kedua, pelaksanaan, yaitu pemberian soal, pengamatan, wawancara, atau penugasan. Yang ketiga, analisis, yaitu mengolah hasil untuk menentukan tingkat pencapaian. Dan yang terakhir, tindak lanjut, yaitu remedial atau pengayaan. Nah, selanjutnya ada aspek yang dievaluasi. Untuk yang pertama ada aspek kognitif, yang dimana pemahaman siswa terhadap konsep ekologi dan keterkaitannya dengan materi pembelajaran. Lalu yang kedua ada aspek afektif, yang dimana kepedulian siswa terhadap isu lingkungan dan sikap terhadap keberlanjutan. Lalu yang terakhir ada aspek psikomotorik, yang dimana aksi nyata siswa dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, misalnya proyek daur ulang atau konversasi dan pengurangan sampah. Nah, untuk tadi materi yang telah kami sampaikan, kesimpulannya adalah remedial dan kajian hasil evaluasi pembelajaran tidak hanya berfungsi untuk mengatasi ketuntasan belajar, tetapi juga sebagai momen untuk membentuk karakter siswa, khususnya dalam aspek kepedulian terhadap lingkungan. Pendekatan berbasis ekoliterasi memberi makna lebih dalam pembelajaran karena mengaitkan ilmu dengan kehidupan nyata.
Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan tentang remedial dan kajian hasil evaluasi pembelajaran berbasis ekoliterasi sekolah dasar. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.